Wa 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Ibni Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, aulan nasi bi, orang yang paling dekat denganku. Aulan nasi bi, orang yang paling dekat denganku, orang yang utama denganku, orang yang bersama denganku, kata Nabi, yaumal kiamat, nanti pada hari kiamat. Nah, kira-kira kita nanti pada hari kiamat pingin dekat sama Nabi apa dekat sama artis, Pak? Kalau di dunia ini barangkali kita pinginnya foto-foto sama artis, foto-foto selfiean sama artis. Nggak ada yang mau selfiean sama ustadz, barangkali begitu. Dan nanti pada hari kiamat kita sama Nabi bukan lagi mau selfie, bukan lagi mau foto berdua sama Nabi, tapi lebih daripada itu, tapi ada passwordnya, nggak sembarangan. Ada passwordnya mau bertemu sama Nabi, ada passwordnya mau berdua sama Nabi, ada passwordnya mau selfiean sama Nabi, bahkan lebih daripada itu berdekatan sama Nabi. Apa? Aktsaruhum, orang yang paling banyak, alayya salatan, orang yang paling banyak selawatnya kepadaku, kata Nabi. Ternyata passwordnya mau berduaan sama Nabi nanti pada hari kiamat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Pendek nggak Pak, Bu? Gampang kan? Tapi sudah berapa banyak kita mengucapkan kalimat ini? Kalimatnya aktsaruhum, bukan satu kali, bukan dua kali, tapi lebih banyak. Kalau katsir banyak, kalau aktsar lebih banyak. Isim tafdil dalam bahasa Arabnya. Kalau kabir besar, kalau akbar lebih besar. Kalau sogir kecil, asghar lebih kecil. Kalau hasan baik, ahsan lebih baik. Nah, ayat hadis ini menggunakannya bukan katsirun, tapi aktsar, lebih banyak. Artinya selawatnya bukan satu kali, selawatnya bukan banyak, tapi lebih banyak. Kalau ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, orang yang sering menyebutkan nama Nabi, salawat kepada Nabi, jangankan pada hari kiamat, para ulama, orang-orang soleh dalam riwayatnya sering berjumpa dalam mimpinya. Kata Nabi, orang yang berjumpa denganku dalam mimpinya, maka itulah aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Masya Allah, berjumpa dengan Nabi dalam mimpi itu bagi siapa? Bagi orang yang banyak menyebut nama Nabi. Sekarang pertanyaan kita adalah, berapa banyak kita berselawat kepada Nabi? Ayo cross check ke dalam. Ibu-ibu lebih banyak manggil nama suaminya apa manggil nama Nabi? Halo? Yang makan mulut Bu ya, mata ke sini. Bapak-bapak kira-kira lebih banyak menyebutkan nama Nabi apa menyebutkan nama Jokowi atau nama Prabowo sekarang ini? Jokowi, Prabowo tidak ngasih syafaat sama kita, tapi Nabi, jemaah sekalian. Maka kalau kita menyebutkan nama Nabi, itulah kita dapat syafaat dari baginda Rasul, bukan Jokowi dan Prabowo. Kok nama kita menyebut nama yang nggak jelas? Ayo selawat kepada Nabi. Aktsaruhum, yang paling banyak, bukan yang banyak. Aktsaruhum dalam hadis ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang barusan dari Imam Tirmidzi katanya haditsun hasanun. Hadisnya ini hasan, di bawah hadis sahih, tapi masih sahih hasanun dalam riwayat yang lain. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga,
Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fa'kthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa ta'radu salatuna alayka wa qad arimta qala yaqulu balaita qala inna Allaha harrama al-ardi jasadal anbiya'i. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud yang meriwayatkannya, katanya bi isnadin sahihin, sanadnya sahih, berarti hadis ini sahih dari sisi sanadnya. Orang yang meriwayatkan dari Nabi sampai kepada Abu Dawud. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fa'kthiru alayya minas salati fihi. Sesungguhnya dari yang paling utama, hari-hari yang paling utama, sesungguhnya hari yang paling utama adalah yaumal jum'ati, hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang paling utama di antara hari-hari yang ada. Ingat, kalimatnya adalah afdol. Kalau afdol yang paling utama, kalau fadlun utama. Hari-hari yang lain itu utama, tapi di antara hari-hari itu ada yang paling utama. Dalam hadis ini adalah yaumal jum'ati, hari Jumat. Sehingga dalam redaksi hadis yang lain namanya sayyidul ayyam, tuannya hari-hari. Nah, kita mampir sebentar. Di antara 24 jam itu ada beberapa jam yang utama. Sepertiga malam. Orang yang ibadah pada sepertiga malam ini, maka derajatnya diangkat oleh Allah. Itulah makna ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam fatahajjad bihi, bertahajudlah, bersungguh-sungguhlah, bangunlah. Bangunnya ngapain Pak, Bu? Jam 3 ngapain? Pipis doang. Ya ilokan kalau pipis doang mah, ya 2 rakaat gitu. Kalau orang melakukan hal tersebut, maqamam mahmud, dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, kedudukan terbaik, mendapatkan jabatan yang baik, maqam, kedudukan, jabatan yang baik. Itu di antara 24 jam, ada jam-jam tertentu kalau kita gunakan untuk ibadah, mendapatkan kedudukan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 7 hari itu, ada 1 hari kalau kita melakukannya mendapatkan sesuatu yang terbaik, yakni hari Jumat. Dan dalam Al-Quran dipanggil untuk ibadah khusus ya hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil pada hari Jumat untuk salat, fas'au ila dzikrillah, tidak ada dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil khamis, min yaumil thulatha, min yaumil ahad, min yaumil arba'a, min yaumil sabti. Ada nggak di Quran? Nggak ada. Yang ada adalah idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila dipanggil untuk ibadah pada hari Jumat, walaupun toanya tidak kedengaran, tidak ada panggilan menggunakan toa dan beduk, umpama orang beriman pasti mau beribadah kepada Allah. Cuman kan sekarang ini jangankan nggak ada toa, ada toa saja masih banyak yang apa ya? Yang pura-pura.
Padahal yang dipanggil hanya orang yang punya iman. Tuh, di antara hari-hari tersebut ada hari yang utama. Itulah yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan hari Jumat tersebut adalah hari seharusnya kita banyak sholawat. Maka di dalam hadis ini, pada hari Jumat tersebut, fa'akfiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari tersebut. Hari Jumat adalah hari untuk kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Terserah, yang penting banyak. Sekarang kan orang banyaknya beda-beda. 3 biji bisa dibilang banyak, tergantung bagaimana yang mengamalkannya. 100 biji ada yang bilang banyak, tergantung kepuasaan hatinya. Jadi hari Jumat perbanyak sholawat. Ada orang yang datang pada hari Jumat, dia datang dari rumah menggunakan pakaian yang paling bersih, wangi-wangian. Dia duduk paling depan, dia zikir pada Allah. Di antaranya apa bacaannya? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat amalan yang luar biasa dilakukan pada hari Jumat, hari terbaik. Maka Allah balas sholawatnya 1 kali 10 kali. Masya Allah. Dan bagaimana kata Nabi? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya sholawat kalian akan diperlihatkan atasku. Masya Allah. Sholawat kita akan diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Orang bilang Nabi kan sudah meninggal, nanti ada jawabannya. Nanti lanjut hadis, santai aja. Yang penting jangan tidur. Yang ngopi, saya cuma air putih. Tapi nanti ngopinya, Ustadz itu belakangan Pak Bu. Ustadz itu belakangan ya, makanan belakangan. Yang ceramah Ustadz, yang makan jemaah Ustadz mah belakangan, minuman ntar, makan ntar, amplop juga ntar. Kalau amplop duluan ya pulang kita, udah dikasih. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawatmu akan diperlihatkan kepadaku, kata Nabi. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ta'rudu sholatuna alaika wa qad aramta, bagaimana mungkin sholawat kami diperlihatkan atasmu sementara engkau sudah bercampur dengan tanah. Masya Allah. Sahabat ini juga bertanya, bagaimana mungkin Rasul kan telah meninggal. Sekarang Rasul telah meninggal sudah ribuan tahun yang lalu, jemaah sekalian. Dan sampai-sampai sahabat Nabi bertanya, bagaimana mungkin sholawat kami diperdengarkan wahai Rasul, kan engkau sudah tercampur dengan tanah jasad-jasadmu. Dijawab oleh baginda Rasul, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas bumi, atas jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi tidak dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah. Jasadnya para nabi tidak dicampurkan dengan tanah, tidak hancur lebur, tapi jasadnya dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis ini, bumi tersebut diharamkan oleh Allah untuk menghancurkan jasadnya para nabi. Berarti jasad nabi masih utuh menurut hadis ini. Bahkan di hadis yang lain, kelanjutan daripada hadis ini adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, qala, bersabda, siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hina orang, raghima, hina orang yang dengar namaku disebutkan dan dia tidak berselawat kepadaku. Hina orang yang tidak berselawat kepada Nabi apabila nama Nabi disebutkan. Jadi bagaimana adabnya kalau ada orang yang menyebutkan Nabi Muhammad, jawabannya Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi. Sekarang ada orang yang salah sebut, Pak. Kalau kita ngajak mereka berselawat, Allahumma sholli wa sallim alaihi, sallu alaihi. Apa arti sallu alaihi? Itu perintah. Selawatlah kepadanya. Lah, kok malah ente nyuruh? Sallu alaihi itu merupakan fi'lul amr yang domirnya hum, domirnya antum. Sallu alaihi, selawatlah atasnya. Bagaimana harusnya? Sallallahu alaihi, jangan sallu alaihi. Itu malah nyuruh. Kita nyuruh salawat, malah dia nyuruh balik. Ya gimana sih? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Malah dia nyuruh sallu alaihi. Lah tadi udah gua, kenapa ente nyuruh lagi ke gua? Ente kapan? Tuh faktor tidak belajar. Harusnya sallallahu alaihi. Kalau enggak Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ngamalin ayat Allahumma sholli wa sallim, salawat dan ucapkan salam. Ada lagi yang nambahin wabarik, kemuliaan. Itu penambahan dalam rangka memuliakan baginda Rasul, menghormati baginda Rasul, memuji baginda Rasul, karena Allah saja memuji dan memuliakan. Jadi adabnya jemaah sekalian, kalau ada orang yang menyebutkan nama Nabi, sambungkan rasa sama Nabi dengan cara berselawat atasnya. Lain sama nama Muhammad yang lain. Kan kadang ada nama yang Muhammad apa gitu kan. Ada Muhammad main catur, ada Muhammad tukang ojek. Itu jangan pakai selawat lagi atas dia. Beda. Supaya ada perbedaan. Ini mana Muhammad utusan Allah, mana Muhammad tukang, terserah mau tukang apa. Dan hadis ini adalah hadis dari Imam Tirmidzi, katanya haditsun hasanun, hadisnya hasan. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya dalam kitab ini adalah la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ini dari Abu Hurairah wa anhu radhiyallahu anhu, berarti dari Abu Hurairah, karena sebelumnya ada hadis dari Abu Hurairah. Qala, kata Nabi, la taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku tempat perayaan. Jangan jadikan kuburan Nabi tempat perayaan berbagai macam perayaan. Yang dihendaki sama Nabi adalah wasallu alayya, cukup kalian berselawat kepadaku. Makanya orang yang ziarah ke makam Rasul, orang yang umroh, orang yang haji, cukup ucapkan salam kepada Nabi. Tapi biasanya luar biasa kalau berangkat umroh atau haji, Pak. Kita lihat kuburan Nabi, makom Nabi, kita angkat tangan, kita selawat kepada Nabi dengan hadis yang tadi. Pada saat kita selawat kepada Nabi, Allah perlihatkan selawat kita kepada Nabi, padahal kita ada di samping makomnya Nabi. Masya Allah. Bagaimana kalau kita nggak bisa berangkat ke sana? Maka ada hadis ini adalah wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni, salatlah kalian, salawatlah kalian atasku,
karena salawat kalian tablughuni akan disampaikan kepada aku haitsu kuntum, di mana saja kalian berada. Di mana saja kita berada jemaah sekalian, kita berselawat kepada Nabi, maka selawat itu akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Al-Nabi jawab. Jangankan kata Nabi, Pak. Coba kalau kita ziarah kubur, apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inni insyaallah bikum lahikun. Kita salam sama siapa tuh? Dijawab nggak salam kita? Dijawab, cuman nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya, waalaikumsalam, kabur yang ziarah, setan. Kita doakan siapa tuh? Assalamualaikum. Doakan siapa? Doakan orang yang dalam kubur. Sama kalau kita bertemu sama saudara, assalamualaikum. Sama begitu. Cuman karena orangnya ada, waalaikumsalam. Yang herannya ini orang sama-sama ikut kayak kuburan, diam aja. Assalamualaikum. Lah diam aja. Ngapa lo diam? Sama gua sama kuburan dong ente. Tuh. Di mana saja kita berada jemaah yang dimuliakan Allah, maka di situ salawat kita disampaikan kepada Nabi. Masih ada kelanjutan hadisnya. Wa anhu, berarti ini dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Ini jawabannya. Ini hadis yang menjawab bahwa saat Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan salawat kita kepada Nabi, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam kita kepada Nabi, kata Nabi dalam hadis ini adalah ma min ahadin yusallimu alayya, tiadalah seseorang yang mengucapkan salam atasku illa raddallahu alayya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan salamnya kepadaku. Ruhi sampai menyampaikan salam kepadaku, ruhi hatta arudda alaihi salam, sampai aku balas salam mereka. Jadi ternyata salam kita dijawab oleh baginda Rasul. Ini hadisnya rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, sanadnya sahih. Sahih ini hadis. Jadi kalau kita salam kepada Nabi, Pak, kalau kita sholawat kepada Nabi, saat disampaikan oleh Allah menurut hadis yang di atas tadi, diperlihatkan oleh Allah dalam hadis yang juga di atas tadi, lewat hadis yang ini, ternyata sholawat kita, salam kita dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.